Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Nopiawati dari Prodi PGMI semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 202110210117. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aep Saipudin MPDI. Soal nomor 1. Karakter guru seperti apa yang ideal menjadi guru IPS? Jawabannya, guru ideal adalah guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter yang positif. Yaitu diantaranya yang pertama, mampu menciptakan karakter pembelajaran yang mengena di hati peserta didik. Yang kedua, mampu disiplin dengan waktu, termasuk dalam mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, mampu menciptakan materi pembelajaran yang memancing kreativitas dan inovasi. Yang terakhir yaitu mampu membuat rencana pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Nomor 2. Jelaskan perbedaan teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Jawabannya yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Behavioristik yaitu teori yang merupakan perubahan tingkah laku yang dimana dihasilkan dari stimulus dan respon. Seseorang sudah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini merupakan teori belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Hakikat belajar menurut teori belajar ini adalah salah satu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal, sehingga melahirkan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang diamati dan dapat diukur. Yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Aktivitas yang aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimiliki. Yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan. Nah, pendidikan itu membentuk manusia yang ia cita-citakan, serta tentang proses belajar dan dalam bentuk yang paling ideal. Nomor 3. Berikan contoh atau ilustrasi implementasi dari teori belajar sibernetik, revolusi sosiokultural, dan kecerdasan ganda pada materi pembelajaran IPS. Jawabannya yang pertama yaitu contoh implementasi dari teori belajar sibernetik. Dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan aplikasi Skype, Quiver, video, webcam, dan lain-lain.
Contoh nomor 2, yaitu dari teori sosiokultural. Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga, orang tua mengawasi anak dan mengajarkan hal-hal baru pada anak. Interaksi orang tua dengan anak akan mengembangkan keterampilan anak. Aplikasi dalam pembelajaran non-formal. Misalnya pada saat anak les menari atau yang lainnya. Siswa berinteraksi dengan gurunya yang memiliki keahlian dalam bidang keterampilan tersebut, dan akhirnya siswa dapat mempelajari keterampilan tersebut dengan baik dan mengembangkannya. Aplikasi dalam pendidikan formal adalah ketika di sekolah ada interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Yang terakhir yaitu contoh implementasi kecerdasan ganda. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Contohnya jurnalis, pengacara, dan penulis. Yang kedua, matematis, logis. Contohnya ilmuwan, akuntan, dan programmer. Yang ketiga, visual spasial. Contohnya arsitek, fotografer, pilot, dan insinyur. Yang keempat, kecerdasan musikal. Contohnya konduktor, pencipta lagu, dan penyanyi. Yang kelima yaitu interpersonal. Contohnya negosiator, guru, dan psikolog. Yang keenam, intrapersonal. Contohnya konselor. Yang ketujuh yaitu naturalis. Contohnya petani, nelayan, pendaki, dan pemburu. Yang kedelapan yaitu kinestetik jasmani. Contohnya atlet, pengrajin, dan penjahit. Soal nomor 4. Strategi belajar apa yang Anda akan gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran IPS? Jawabannya yaitu memberikan motivasi yang baik kepada peserta didik, sehingga anak rela belajar tanpa adanya keterpaksaan, memberikan kesempatan pada anak didik untuk belajar dengan lingkup belajar yang kondusif dan kreatif, menggunakan media pembelajaran selain dari buku sekolah. Soal nomor 5. Materi IPS dikenal dengan materi yang monoton. Apakah Anda setuju dengan persepsi itu? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu setuju dengan alasan karena dalam memberikan materi pembelajaran, guru cenderung menggunakan metode ceramah atau textbook, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan searah karena guru lebih mendominasikan pembelajaran, sedangkan siswa hanya diam dan memperhatikan. Mungkin itu saja jawaban dari soal-soal UAS dengan mata kuliah pembelajaran IPS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.